Salam, salam bahagia, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa kiranya saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa dalam perlindungan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya hendak sharing pengalaman kehidupan yang berhubungan dengan cerita tentang bapak dan dua anaknya, anak sulung dan anak bungsu, yang saya ambil dari kitab Lukas, yang di dalam kitab Lukas ditemakan sebagai anak yang hilang. Ringkasnya, anak bungsu sudah tidak sabar untuk bisa hidup bebas, mandiri, tanpa berhubungan dengan orang tuanya. Jadi bisa bebas melakukan apa saja tanpa harus mendapat persetujuan orang tuanya. Kemudian anak bungsu datang menghadap ke orang tuanya, meminta hak bagian warisannya, dan ingin pergi dari kotanya. Seorang bapak yang mengasihi anaknya kemudian merelakan membagi harta dan memberikan hak warisan yang menjadi bagian dari anak bungsunya kepada anak bungsunya. Dan kemudian anak bungsu setelah mendapatkan warisan yang relatif besar, kemudian pergi dari kotanya, merasa bebas, merdeka, senang karena sudah tidak dalam kekangan, kungkungan orang tuanya. Bisa melakukan apa saja, apalagi memiliki uang yang berlimpah. Tetapi ringkasnya, karena anak bungsu hidupnya berfoya-foya, pada akhirnya uangnya menjadi habis tidak tersisa. Bahkan untuk membeli makanan pun tidak bisa. Dan kemudian anak bungsu berpikiran untuk mencari majikan yang barangkali masih berpikiran waktu anak bungsu masih di rumahnya, sehingga kemudian anak bungsu mencari majikan dengan harapan sifatnya seperti bapaknya yang baik hati. Tetapi ternyata berbeda, dan kemudian anak bungsu diminta untuk menunggu babi. Barangkali majikan tersebut melihat anak bungsu ini tidak memiliki performansi, kemampuan. Dan itu bisa terjadi karena waktu masih di rumahnya sebagai anak yang manja, anak orang kaya, tidak pernah melakukan pekerjaan keras dan kasar, dan kemudian tidak bisa bekerja apa saja waktu di majikannya tersebut. Sehingga hanya diminta untuk menunggu babi. Dan akhirnya dia menyadari bahwa di dalam kenyataan hidup tidak semudah yang dibayangkan. Jadi anak bungsu menjadi sadar bahwa ternyata hamba-hamba pembantu bapaknya yang di rumahnya itu lebih bahagia, sejahtera dibandingkan dirinya saat sudah tidak memiliki apa-apa. Nah, kemudian anak bungsu ini menyadari, pulang ke rumah, dan secara ringkas kemudian orang tuanya dengan senang hati menerima anak bungsu, bahkan kemudian pesta, karena bapaknya merasa anak bungsu sudah lama meninggalkan rumah dan dianggap sudah hilang, barangkali juga sudah dianggap meninggal, kemudian datang ke rumah dan masih hidup. Dan itu adalah kebahagiaan bagi orang tuanya. Kemudian pesta dengan menyembelih anak sapi yang tambun. Berarti anak sapi yang tambun yang dimaksudkan adalah yang terbaik untuk anaknya yang sudah meninggalkan
rumah. Dan kemudian anak sulung setelah mendengar bahwa adiknya ini datang ke rumah, bahkan dipestakan, menjadi marah. Karena anak sulung belum pernah dipestakan seperti anak bungsu. Padahal anak sulung sudah setia setiap hari di rumah, tidak pernah berani, tidak pernah membantah kepada orang tuanya. Tetapi mengapa anak bungsu yang sudah menyakiti bapaknya, yang sudah membuat malu bapaknya, justru dipestakan? Ada sesuatu yang menarik. Cerita ini adalah bagi anak bungsu. Dan juga jika dihubungkan dengan kondisi sekarang, apabila ada orang Kristen yang jatuh, kemudian hidupnya morat-marit, hancur berantakan, dan kemudian menyesal, bertobat, dan minta ampun kepada Tuhan dengan tulus hati. Dan nampaknya justru orang Kristen yang pada awalnya baik dan kemudian jatuh karena tidak taat dan setia kepada Tuhan, melalui proses kejatuhannya itu justru untuk menjadi sarana kesadaran bagi orang Kristen yang sungguh jatuh jauh dari Tuhan, seperti anak bungsu. Untuk menunjukkan bahwa seseorang atau orang Kristen yang tidak taat dan setia kepada Tuhan, yang jauh dari Tuhan, hidupnya tidak akan bahagia. Hidupnya akan gersang, tawar, sengsara, menderita. Dan kemudian apabila seseorang atau orang Kristen yang sudah jatuh, yang hidupnya menderita dan sengsara karena tidak taat dan setia kepada Tuhan, kemudian bangkit, merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyesali, bertobat dan mohon pengampunan Tuhan dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, maka Tuhan akan menerima dengan sepenuh bahagia. Malaikat di surga akan penuh pujian karena satu orang yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan kemudian ketika sudah bertobat dan ada orang Kristen yang selama ini baik dan taat setia kepada Tuhan, mengungkit tentang masa lalu orang Kristen yang seperti anak bungsu, tidak perlu kecewa, tidak perlu sakit hati, tersinggung, dan putus asa. Karena itu adalah suatu kenyataan bahwa di masa lalu, anak bungsu atau orang Kristen yang pernah jatuh dan kemudian bertobat, pada faktanya di masa lalu pernah jatuh, pernah tidak setia kepada Tuhan, sehingga banyak yang masih meragukan, masih melihat masa lalunya. Jadi justru sebagai anak bungsu tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa mengasihi, dan justru Tuhan berkenan karena anak bungsu atau orang Kristen yang pernah jatuh kemudian mau merendahkan diri, merendahkan hati, bertobat, dan kemudian kembali hidup taat dan setia kepada Tuhan. Nah, di sisi lain juga menjadi perenungan bagi orang Kristen yang selalu taat dan setia, hidup melayani, yang tidak pernah jatuh, untuk juga mawas diri, untuk menghayati sebagai orang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa anak sulung ketika melihat adiknya, anak bungsu, datang dan dipestakan, kemudian menjadi marah, berarti sebenarnya anak sulung marah kepada bapaknya dan kepada adik bungsunya. Jadi kemarahan itu tidak hanya kepada adik bungsu, tetapi juga kepada bapaknya. Anak sulung yang selalu dekat dengan bapaknya,
yang tidak pernah menderita karena ketaatan dan kesetiaannya, lupa bahwa dirinya setiap hari sudah bahagia bersama Bapa, dan semua itu karena Bapaknya, bukan karena dirinya. Jadi anak sulung menjadi kehilangan kasih yang mula-mula. Hidupnya menjadi rutin, tidak menyadari tentang kasih Bapaknya yang sungguh mengasihi dia, maka semua apa yang dimiliki Bapaknya sebenarnya juga milik anak sulung tersebut. Dan anak sulung tidak pernah menderita karena hidupnya selalu taat dan setia kepada Tuhan. Jadi dalam cerita anak yang hilang ini adalah suatu proses bagi semua orang Kristen, baik yang pernah jatuh karena dosa-dosanya maupun yang selalu taat dan setia kepada Tuhan, bahwa semua kehidupan orang Kristen itu hanya karena anugerah kasih Tuhan, bukan karena kebaikan-kebaikan seperti yang dilakukan anak sulung. Jadi baik anak sulung maupun anak bungsu semua mendapatkan perkenan dari Tuhan. Hanya karena kasih Bapaknya saja, sehingga anak sulung senantiasa bisa bahagia, dan kemudian anak bungsu juga bisa kembali kepada Bapaknya dan hidup bahagia kembali. Jadi saudara-saudaraku, marilah dari cerita anak yang hilang, cerita Bapak, anak sulung, dan anak bungsu ini, maka kita bisa belajar dari cerita ini bahwa janganlah menjauh dari Tuhan. Janganlah menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan. Janganlah menyia-nyiakan kehidupan. Karena ketika orang Kristen menyia-nyiakan hidup pemberian Tuhan, menyia-nyiakan berkat talenta pemberian Tuhan, maka hidupnya pasti akan menderita sengsara, menjadi gersang dan tawar. Tidak ada kedamaian dan kebahagiaan. Tetapi bagi orang Kristen yang merasa selalu taat dan setia kepada Tuhan, bahwa hidupnya bahagia, mendapat perkenannya, semua itu hanya karena anugerah kasih Tuhan. Jadi tetap bersyukur dan bersukacita dan berbahagia ketika melihat orang Kristen yang jatuh kembali bertobat dan mohon pengampunan Tuhan. Karena satu orang berdosa bertobat kembali kepada Tuhan, maka semua malaikat di surga bersorak karena orang berdosa bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan juga menceritakan bahwa seseorang gembala akan meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu domba yang hilang. Jadi di dalam Tuhan, satu orang saja yang bertobat itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita jangan sampai jatuh menjauh dari Tuhan. Tetapi jikalau ada seorang Kristen yang jatuh, kemudian jauh dari Tuhan, segera kembali, bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang yang mau bertobat dan mohon kasih pengampunannya, dan akan mengembalikan kedamaian, kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan dari Tuhan. Tetapi bagi orang Kristen yang selama ini taat dan setia menjalankan perintah Tuhan, juga ikut berbahagia karena ada satu orang yang berdosa mau datang kembali kepada Tuhan dan tidak perlu mengungkit-ungkit masa lalunya kembali, dan juga tidak membandingkan dirinya dengan orang yang pernah jatuh, karena siapapun manusia pernah berdosa, dan kebahagiaan karena ketaatan dan kesetiaan atas perintah Tuhan itu juga hanya karena anugerah kasih Tuhan. Sehingga semua orang akan bahagia di dalam Tuhan. Tuhan datang ke dunia adalah untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan datang ke dunia
untuk orang-orang yang sakit, yang mau bertobat, mau sembuh, dan kemudian hidup dalam jalan kebenaran bersama Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.